Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa. Kembali kita bersama-sama menanggapi Sabda Tuhan untuk kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, dari Injil Santo Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, paham tentang datangnya Sang Mesias memang tumbuh subur di kalangan umat atau bangsa terpilih pada waktu itu. Dan ada dua gambaran yang berbeda. Gambaran umum dari orang-orang Israel pada waktu itu adalah bahwa Mesias akan datang dalam kemuliaan rajawi, yang juga ditandai dengan kemuliaan duniawi tentu saja. Ya, penuh kuasa, penuh kemegahan, dan ya menurut pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu, semuanya itu akan didahului oleh kedatangan kembali Nabi Elia sebagai Nabi Agung yang membaharui segala sesuatu. Jadi Mesias dari gambaran ini, menurut gambaran ini adalah Mesias yang penuh kemonceran, penuh kemuliaan duniawi, ya, serba hebat, ya. Dan gambaran tentang Mesias yang lain adalah sebagai pribadi yang bersengsara dan wafat serta bangkit. Dikatakan tadi di dalam bacaan bagaimana memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Ya, di dalam diri Yesus, Sang Juru Selamat itu telah datang. Di dalam diri Yesus, apa yang digambarkan akan terjadi pada masyarakat, pada umat terpilih pada waktu itu, berkat kehadiran dan karya Nabi Elia, ya, semuanya akan dipulihkan, dikembalikan kepada kemuliaan, dipulihkan kepada kejayaannya. Dan memang itulah juga yang akan terjadi berkat kehadiran Yesus sebagai Elia yang baru. Elia sudah datang, ya, di dalam diri Yesus. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Nah, ini karena gambaran yang berbeda, ya. Mereka tidak bisa atau sulit untuk menerima bahwa Mesias harus menderita. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Inilah realita yang akan terjadi pada di Sang Mesias. Dan inilah Mesias sejati, yaitu Sang Juru Selamat yang melaksanakan karya penebusan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya.
Dan proses untuk memahami hal ini memang tidak mudah, ya. Para murid juga sempat protes ketika Yesus berbicara tentang kesengsaraan. Ya, Santo Petrus juga sempat protes. Tidak Tuhan, tidak mungkin hal itu terjadi padamu. Ya. Dan baru dalam perjalanan waktu nanti para murid bisa memahami, bisa memaknai apa artinya sengsara, apa artinya memanggul salib, apa artinya mengikuti jalan Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, kita yang adalah murid-murid Yesus, marilah kita juga belajar untuk semakin memahami makna arti salib, makna salib di dalam kehidupan kita. Semoga kita juga semakin mendalami semangat pengorbanan yang sungguh merupakan ungkapan cinta kasih kita kepada orang lain dan kepada sesama. Marilah kita meneladani Yesus yang rela memanggul salib, supaya kita juga diberi ketekunan, ya, di dalam menanggung setiap tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kita lebih bisa tekun dan tahan uji, ya, di dalam menghidupi keluarga kita masing-masing, mendampingi keluarga kita masing-masing, membawa keluarga kita masing-masing kepada kebahagiaan dan kepada keutuhan hidup. Semoga kita lebih tekun untuk memanggil salib kehidupan kita masing-masing. Dan itu semua akan terlaksana, akan terwujud, sebagaimana juga dihayati oleh para murid Yesus pada waktu itu. Ya, mereka bersyukur bahwa boleh ikut menderita bersama Yesus. Mereka bersyukur, ya, bahwa mereka boleh berjerih lelah untuk, ya, mewujudkan cinta kasih kita kepada yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sih, kita adalah pengikut Sang Juru Selamat yang menderita sengsara, yang wafat di salib, dan akhirnya bangkit dari mati. Ya, marilah kita bersama-sama juga memanggul salib kehidupan kita untuk menuju kepada keselamatan dan kemenangan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah saudara-saudari kami ini dengan berkat kesehatan, kesejahteraan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati.